Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, walaupun yang hadir baru sedikit, mungkin kita mulai saja ya, karena takut kehabisan waktu. Baik, Bismillah. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده أما بعده اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. طيب. Nah, insya Allah hari ini kita akan masuk ke pembahasan satu materi yang kesalahannya ini sering terjadi, tapi kadang tidak kita sadari, yaitu lahan khofi. Ya, kemarin kita sudah membahas mengenai lahan, kemudian lahan itu ada dua, yaitu lahan jali, dan sekarang kita akan masuk ke lahan yang kedua, yaitu lahan khofi. Ya, akhwati fillah, dalam membaca Al-Quran itu ada kesalahan yang jelas terdengar, yaitu yang kemarin sudah kita bahas, yaitu lahan jali. Kalau lahan jali itu kesalahan yang jelas ya, yang jelas terdengar, dan ada juga kesalahan yang samar ya, yang kadang kita itu merasanya kayaknya udah bener nih bacaannya. Padahal menurut kaidah qiraah ya atau menurut hukum tajwid itu masih keliru. Nah, kesalahan yang samar atau kesalahan yang kecil ini namanya lahan khofi yang akan kita bahas hari ini. Nah, lahan khofi adalah khalalun yatra'u 'ala al-alfadhi fayukhillu bil-'urfi dunal ma'na. Sebuah kesalahan yang masuk pada lafaz-lafaz sehingga merusak urf atau kaidah qiraah tanpa merusak makna. Ya, jadi lahan khafi itu maksudnya adalah kesalahan dalam membaca Al-Quran yang tidak merusak makna. Ya, kesalahan dalam membaca Al-Quran yang tidak merusak makna, tapi menyalahi kaidah bacaan atau menyalahi hukum tajwid. Ya, jadi walaupun nggak merusak makna, tapi dia menyalahi hukum tajwid. Ya, sudah keluar dari hukum tajwid. Atau bahasa gampangnya gini, ya, maknanya itu masih benar, ayatnya itu nggak berubah artinya, tapi cara bacanya itu belum sesuai dengan aturan tajwid yang tepat, ya, belum sesuai dengan aturan tajwid yang benar. Makanya banyak orang yang nggak sadar kalau sedang melakukan lahan khofi, ya karena lahan khofi itu tidak terdengar salah besar, tapi kesalahannya itu terlihat samar atau nggak terlalu kelihatan. Ya, dan biasanya yang bisa lihat kesalahannya itu adalah orang-orang yang betul-betul paham hukum tajwid. Mama. Nah, baik. Kemudian, kenapa dinamakan dengan lahan khofi? Ya, dinamakan dengan lahan khofi atau lahan yang samar karena secara khusus yang mengetahuinya adalah ulama qiraah. Ya, jadi kenapa dinamakan lahan khofi atau lahan yang artinya samar? Karena yang biasanya paling paham kesalahan lahan khofi ini adalah ulama qiraah atau guru yang memang mendalami tajwid atau orang-orang yang memang betul-betul paham tajwid. Ya, jadi orang awam atau orang yang baru belajar tajwid atau orang yang nggak pernah belajar tajwid itu sering menganggap bacaan seperti lahan khofi ini sudah benar.
Ya, karena mereka belum tahu hukum tajwid yang benar seperti apa. Ya, makanya terkadang mereka yang awam itu, yaitu yang belum pernah belajar tajwid atau baru belajar tajwid, itu mereka nggak sadar kalau bacaannya ada yang salah. Ya, padahal kalau diperiksa lebih teliti, ternyata bacaannya itu belum sesuai dengan hukum tajwid. Kemudian kita masuk ke keberadaan lahan khofi. Nah, di mana lahan khafi ini terjadi? Lahan khafi itu bisa terjadi pada dua hal yang utama, yaitu huruf, ya lahan khafi pada huruf, kemudian yang kedua ada lahan khafi pada harakat. Nah, hari ini kita akan fokus, bukan hari ini, sekarang kita akan fokus pada lahan khafi dulu. Lahan khafi pada huruf dulu, afan. Lahan khafi pada huruf dulu. Nah, lahan khafi pada huruf itu terjadi dalam tiga bentuk utama. Nah, yang pertama itu tercampurnya mad dengan gunnah. Yang kedua, saktah dalam pengucapan huruf yang bersukun atau bertasydid. Kemudian yang ketiga, tarji'. Oke, kita bahas satu-satu dulu ya. Yang pertama, tercampurnya mad dengan gunnah. Nah, ini contohnya di bawah dalam kotak. Tercampurnya mad dengan gunnah. Contohnya surah An-Nisa ayat 43. Ada kata Jaa, ini contoh aja ya. Ya sebetulnya kita fokusnya adalah misalnya kita membaca huruf mad tapi dengan didengungkan. Oke, sebelum itu ingat ya, mad adalah huruf yang dibaca panjang. Ya, mad adalah huruf yang dibaca panjang. Ya, kemudian kalau gunnah itu apa? Gunnah adalah bacaan yang didengungkan. Ya, gunnah adalah bacaan yang didengungkan. Yang bacaannya itu masuk ke rongga hidung atau khusyum bahasa tajwidnya. Ya, jadi kalau mat tadi adalah huruf yang dipanjangkan ya atau huruf yang dibaca panjang. Kemudian kalau gunnah adalah bacaan yang didengungkan ya atau bacaannya itu masuk ke rongga hidung. Oke, kita ulang lagi ya. Tadi mad itu apa? Mad itu apa? Huruf yang dibaca panjang. Iya, kalau gunnah, Huruf yang dibaca Huruf dengung. yang dibaca dengung. Bacaan bacaan yang didengung. iya betul. Dibacanya Ahsanti. lewat rongga hidung. Ahsanti, barakallahu fiik. Ya betul. Jadi kalau gunnah itu tadi huruf yang didengungkan, ya yang dibacanya lewat rongga hidung. Kalau mad itu Hidung. bacaan yang dipanjangkan. Panjangkan. Baik. Jadi, kesalahan pada lahan kofi di sini yang sering terjadi, ya, pada tercampur yang mat dengan gunnah itu huruf mat dibacanya sambil didengungkan. Padahal mat itu sebetulnya nggak pakai gunnah ya. Mat itu sebetulnya tidak ada gunnah ya, atau dia dibacanya itu tidak masuk ke rongga hidung. Ya, mat itu dibaca biasa aja, jangan sampai didengungkan. Ya, contohnya gini, misalnya kita baca huruf mat dengan gunnah atau huruf mat yang dengan dengung. Ja'a gitu. Ja'a ya, jadi suaranya terdengar bindeng. Ya, ja'a, ja'a. Nah, itu huruf mat yang dibaca dengan dengung atau masuk ke rongga hidung. Yang betul huruf mat itu tidak dibaca dengan dengung atau tidak masuk ke rongga hidung. Ya, contohnya jaa, jaa, jaa. Ya, jadi nggak masuk ke rongga hidung ya, nggak masuk ke khusyum kalau bahasa tajwidnya. Ya, jadi yang benar adalah mat itu dibaca panjang aja, ya, nggak boleh dengung. Nah, kalau gunnah itu khusus huruf nun dan mim atau hukum gunnah yang lainnya, ya, biasanya ada pada huruf nun dan mim, ya, hukum-hukum gunnahnya pun pasti ada unsur huruf nun dan mimnya. Nah, kalau mat dibaca sambil mendengung, itu termasuk lahan
khofi ya. Jadi nggak boleh ya. Ketika kita membaca Al-Quran jangan sampai suara kita masuk ke hidung semua gitu. Kadang orang tuh niatnya mau bagus-bagusin bacaan, tapi bagus-bagusin bacaannya dengan teknik suaranya masuk ke hidung. Nah, itu salah. Ya, nggak boleh. Suaranya nggak boleh masuk ke hidung. Nah, gimana caranya kita tahu bacaan mat kita itu masuk ke rongga hidung atau bacaan mat kita itu gunnah itu dengan cara apa? Nah, dengan cara ketika kita membaca huruf mad ya atau membaca huruf-huruf yang tidak gunnah atau yang tidak dengung, itu kita bisa tutup hidung. Ya, tutup hidung. Kemudian kalau suaranya masuk ke rongga hidung itu tandanya biasanya suaranya agak bindeng, ya suaranya bindeng atau hidungnya itu kerasa getar, ya hidungnya kerasa bergetar. Nah itu kalau kita membacanya dengan gunnah atau dengan apa masuk ke rongga hidung. Jadi yang betul cara bacanya ya eh, jaa ya tidak ada suara bindeng sama sekali, hidungnya juga tidak bergetar. Tapi kalau ada suara bindeng kayak jaa, nah itu baru yang salah. Oke, sekarang kita praktekkan ya, hanya baca kata jaa aja. Jadi jaa ini jimnya dibaca dengan 4 sampai 5 harokat ya, karena dia mad wajib muttasil namanya. Ya, dibaca 4 sampai 5 harokat. Oke, Anda bacakan dulu, nanti Antuna ikuti. Kalau bisa sambil ditutup hidungnya ya. Kalau masuk ke rongga hidung atau suaranya agak bindeng atau suaranya bergetar, hidungnya bergetar, nah itu baru berarti masuk ke khoisyum atau rongga hidung atau dibacanya dengan dengung. Tapi kalau nggak ada bindengnya atau nggak ada getarannya pada hidung itu berarti sudah betul bacaannya ya. Jadi baca jaa sambil ditutup hidungnya. Jaa. Baik, sekarang Antuna. Jaa. Oke, 4 sampai 5 harokat aja ya. Jaa. Jaa. Gimana suaranya masuk gak ke hidung? Enggak. Ya, suaranya agak bindeng gak? Atau hidungnya geter gak? Enggak ya? Enggak, iya. Enggak. Tapi berarti bacaannya sudah betul. Kalau seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke yang kedua. Saktah dalam pengucapan huruf yang bersukun atau bertasydid. Ya, ingat ya. Saktah itu artinya saktah itu adalah berhenti sejenak tanpa bernafas. Ya. Saktah itu adalah berhenti sejenak tanpa bernafas. Oke, kita ulangi lagi ya. Saktah itu apa? Berhenti Berhenti sejenak tanpa bernafas. Tanpa bernafas. Oke, ahsantuna. Nah, di sini kadang ada yang suka membacanya dengan berhenti sebentar atau seperti ada jeda kecil, padahal nggak ada saktah di situ. Nah, contohnya nih ada 2. Ada di kata an'amta atau kata alladzina. Contoh yang pertama ini pada huruf yang bersukun ya. Kemudian contoh alladzina pada huruf yang bertasydid. Nah, kita bahas dulu yang an'amta. Yang salah itu cara bacanya kalau misalkan kita berhenti atau ada jeda di huruf nun. Misalnya nih ya. An amta. Nah itu. An amta. Jadi ada jedanya pas di huruf nun. Ya, jedanya itu tanpa bernafas. Ya, kalau sakta. An amta. Ya, atau misalnya jedanya di huruf mim. An amta. Nah itu. Kalau ada jeda berhenti, walaupun sebentar, nah itu tetap nggak boleh ya. Dia masuknya ke lahan khofi. Ya, misalnya berhentinya pada di huruf nun, an, amta, ya atau berhentinya di huruf mim, an, amta. Nah itu salah. Yang betul kita baca dengan digabung semuanya tanpa ada jeda
sedikit pun. Ya. An'amta. Nah, gimana caranya biar kita bacanya jedanya? An'amta. An'amta. Caranya biar kita bacanya gak ada jedanya, itu dengan dialirkan huruf yang apa namanya, huruf nun dan mim di sini. Karena huruf nun dan mim di sini adalah sifatnya bainiyah. Nah, nanti Antuna akan masuk ke sifat huruf. Nah, di sana ada sifat bainiyah namanya. Bainiyah itu sifatnya mengalir, tapi dia mengalirnya sedikit. Nah, ini huruf nun dan mim itu termasuk yang dibacanya dengan mengalir sedikit. Sedikit. An'amta. Jadi biar nggak berhenti pada huruf nun dan mim di sini, kita alirkan huruf nun dan mimnya. Ini untuk huruf yang mengalir ya. Nanti kalau ketemu sama huruf yang tidak mengalir juga jangan dialirin. Kalau ini untuk huruf yang mengalir. Contohnya di sini ya. Ini huruf yang ngalir. An'amta. Jadi biar nggak ada jeda, biar kita sambung terus, itu kita alirkan. An'amta. Nah, sama di sini juga. Di huruf yang bertasydid. Misalnya kita berhenti pada huruf lam. Al-ladhina. Nah, itu nggak boleh. Ya, jadi jangan ada jeda, walaupun sedikit, walaupun sebentar. Al, jeda dulu, terus ladhina. Nah, itu salah. Ya, sakta itu kan berhenti sejenak tanpa bernafas. Ya, apalagi yang bernafas. Yang bernafas juga nggak boleh. Ya, biasanya orang tuh suka baca. Ada yang banyak sebetulnya ya, yang baca Al-Quran, tapi dia ngambil nafas di tengah-tengah. Ya, mau dia ngambil nafasnya pas lagi baca atau ngambil nafasnya pas berhenti sebentar waktu baca Al-Quran, padahal di situ nggak ada wakaf. Nah, itu sama, nggak boleh juga. Misalnya gini, kita baca surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, jadi pas tarik nafas dulu, dulillahi, itu salah. Ya, jadi nggak boleh apa namanya, ngambil nafas ketika kita di tengah-tengah membaca Al-Quran. Ya, ngambil nafas itu harus setelah berhenti membaca Al-Quran, ya harus setelah wakaf. Ya, kalau kita lagi baca Al-Quran, lagi wasol, itu nggak boleh ngambil nafas di tengah-tengah. Ngambil nafas itu ketika wakaf atau berhenti ketika membaca Al-Qurannya. Ya, kalau di tengah-tengah nggak boleh ngambil nafas. Ya, di sini berhentinya aja nggak ngambil nafas, ya sakta itu berhentinya aja nggak ngambil nafas. Tapi kalau berhenti ngambil nafas apalagi, nah itu yang lebih besar lagi kesalahannya ya. Kalau berhentinya sambil ngambil nafas, itu lebih salah lagi. Contohnya di sini nih, al-ladzina. Nah, itu nggak boleh ada jeda sedikit pun. Yang betul adalah digabung, dibaca terus. Alladzina. Ya, langsung. Allah. Di huruf lamnya dialirin. Allah. Allah. Ya, huruf lam ini juga sama. Dia sifatnya bainiyah. Mengalir sedikit. Ya, Allah. Allah. Ya, jadi dialirin. Alladzina, ya biar nggak ada jeda, kita alirin. Alladzina, yang ini juga sama, yang atas an'amta, dialirin biar nggak ada jeda. Oke, sekarang kita praktekkan ya. Ana bacakan, nanti antum ikuti. Kita mulai yang atas dulu. An'amta. 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 Ya, dialirkan ya, jangan sampai ada jeda sedikit pun. An'amta. 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 Kemudian yang kedua, alladzina. Alladzina. Oke, kalau alladzina insya Allah gampang ya. Itu harus dialirkan. Nah, kemudian yang ketiga adalah tarji'. Nah, tarji' itu apa? Tarji' adalah menggelombangkan suara, ya apalagi dalam bacaan mad. Ya, tarji' itu menggelombangkan suara. Ya, seperti nadanya dinaikkan lalu diturunkan dalam satu mad. Ya, maksudnya dia memainkan nada ya ketika membaca huruf mad. Ya, contohnya gini. Ini contohnya pada kata ulaika. Nah, di sini kan ada mad wajib ya yang dibaca 4 sampai 5 harokat nih di kata di huruf lam.
La, la ini dibacanya 4 sampai 5 harokat karena dia masuk ke hukum mad wajib muttasil. Ya, jadi dibacanya agak panjang nih. Ya, karena eh, kesalahan lahan khafi pada bagian tarjih ini biasanya ketika membaca huruf mad yang panjang ya. Huruf mad yang 4 sampai 5 harokat atau huruf mad yang 6 harokat seperti mad lazim. Nah, ini biasanya seperti itu. Ini contohnya yang pertama di kata ulaika. Dan misalnya gini bacanya. Ulaika. Nah, itu harusnya dibaca 4 sampai 5 harokat aja, tapi karena kita mainin nadanya ya. Ulaika. Nah, itu jadi dibacanya lebih panjang dari 4 sampai 5 harokat. Nah, itu yang salah ya. Kecuali kalau kita mainin nadanya tapi kita tetap perhatikan hukum tajwidnya yaitu dibaca 4 sampai 5 harokat aja. Nah, itu nggak apa-apa. Tapi kalau kita fokusnya ke mainin nadanya tapi kita nggak fokus ke hukum tajwidnya yaitu dibaca 4 sampai 5 harokat itu yang salah ya. Jadi contohnya di sini ulaika ya harusnya dibaca 4 sampai 5 harokat tapi kita mainin nadanya nih. Ulaika. Nah, itu jadi dibaca lebih dari 5 harokat yang salah. Kemudian contoh yang kedua. Ini juga harusnya dibaca 4 sampai 5 harokat aja. Was sama. Tapi karena dimainin nadanya was sama. Nah, itu jadi lebih panjang dari 5 harokat itu yang salah. Tapi biasanya orang itu lebih banyak eh, salahnya ketika membaca mad lazim. Ya, mad lazim itu harusnya 6 harokat. Ya, tapi malah dibaca lebih dari 6 harokat. Terlalu dipanjang-panjangin ya. Biasanya ini di surah Al-Fatihah ayat terakhir nih. Ya, waladdallin. Nah, itu. Dotnya kepanjangan ya, bahkan lebih dari 6 harokat itu yang salah. Ya, misalnya contohnya kayak tadi ya, waladdallin. Ya, harusnya dibaca 6 harokat aja, tapi itu kepanjangan. Lebih dari 6 harokat. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau kita bacanya dengan 6 harokat, nggak apa-apa. Ya, nggak masalah. Walaupun dengan kita mainin nadanya. Ya, misalnya waladdallin ya hanya dibaca 6 harokat. Waladdallin. Nah, itu yang betul ya. Kita baca tetap perhatikan hukumnya yaitu 6 harokat. Ya, jadi kalau suara atau nadanya terlalu dibuat-buat, ya, terlalu naik turun nih, terlalu digelombang-gelombangkan sampai keluar dari hukum tajwidnya, nah itu yang masuk ke lahan khofi, ya, sampai keluar dari hukum tajwidnya, ya itu yang masuk ke lahan khofi. Tapi kalau dia tidak keluar dari hukum tajwidnya, ya misalnya masih masuk apa namanya hukum tajwidnya seperti ini ulaika dan wassama ini masih dibaca 4 sampai 5 harokat. Nah, itu betul. Ya nggak apa-apa. Tapi kalau dia dibacanya dengan lebih dari 5 harokat ya untuk ulaika dan wassama ini karena dia wajib muttasil, nah itu baru yang salah. Kalau lebih dari 5 harokat dibacanya atau waladdallin. Nah, di situ waladdallin. Di situ huruf dad adalah hukumnya mad lazim. Mad lazim itu 6 harokat. Kalau kita baca lebih dari 6 harokat, nah itu yang salah. Tapi kalau kita bacanya dengan 6 harokat, nggak apa-apa. Walaupun kita mainin nadanya. Ya, jadi karena membaca Al-Quran itu yang dianjurkan adalah dengan tartil, bukan bernyanyi atau bernada berlebihan. Ya, karena di sini tujuannya kita adalah beribadah, yaitu beribadah membaca Al-Quran, bukan nyanyi. Ya,
karena kita di sini tujuannya membaca Al-Quran, bukan nyanyi, jadi jangan terlalu berlebihan dengan nada ketika membaca Al-Quran. Yang paling penting adalah bacaannya harus sesuai dengan kaidah atau hukum tajwid, ya. Yang paling penting kita harus perhatikan hukum tajwidnya, bukan nadanya. Ya, jadi nada itu hanya memperindah suara ketika kita membaca Al-Quran, tapi jangan sampai berlebihan, ya. Jangan sampai kita malah lebih mentingin nadanya daripada hukum tajwidnya, ya. Seperti yang dipelajari makom-makom. Nah, itu. Makom itu sebetulnya adalah apa namanya? Pelajaran nada ini, nyanyi, ya. Pelajaran nada nasyid. Tapi itu malah dipelajari di ketika membaca Al-Quran. Nah, itu yang nggak boleh. Ya, itu malah kita lebih mementingkan nada di situ. Ntar bilangnya gini, apa namanya, waladhdallin. Dotnya harus gelombang, harus apa namanya, harus diayun-ayun. Nah, itu yang salah. Kita malah lebih memperhatikan nada daripada hukum tajwidnya, daripada harakatnya. Ya, terusnya yang kita perhatikan adalah waladhdallin adalah huruf dod yang dibaca dengan 6 harokat. Yang kita perhatikan adalah 6 harokatnya, tapi malah memperhatikan itu nadanya harus begini, nadanya harus naik, nadanya harus turun. Nah, itu yang salah. Ya, jadi jangan terlalu berlebihan dengan nada ketika membaca Al-Quran. Kemudian kita masuk ke keadaan yang kedua, yaitu lahan khofi pada harokat. Nah, lahan khofi pada harokat ini terjadi dalam satu bentuk utama, yaitu mengkolkolahkan atau memantulkan huruf bersukun yang bukan huruf kolkolah, sehingga seolah-olah menjadi berharokat. Nah, contohnya, oh iya, huruf kolkolah itu hanya 5 huruf ini ya. Nanti insya Allah kita akan masuk ke pembahasan huruf kolkolah, tapi di sini kita hanya kenalan aja dulu. Ya, jadi perlu kita ketahui dulu apa itu kolkolah. Ya, jadi kolkolah itu adalah bacaan huruf yang dipantulkan. Ya, kolkolah adalah bacaan huruf yang dipantulkan. Ya, apa itu kolkolah? Bacaan huruf yang Huruf dipantulkan. yang dipantulkan. Ya, jadi huruf yang dipantulkan. Nah, huruf kolkolah itu hanya ada 5. Ya, ini bisa kita bilang baju di toko. Ya, ba, jim, dal, po, dan kof. Baju di toko. Ya, ingat-ingat aja. Cuman ada 5 itu huruf kolkolah. Ya, baju di toko. Oke. Ba, jim, dal, po, dan kof. Huruf kolkolah ada apa aja? Baju Baju di toko. dan Di toko. toko. Ya, Baju di baju di toko. toko atau Disingkat. ba, jim, dal, po, dan Dan Toko. Baju di toko. Nah, pada 5 huruf qalqalah ini, ketika sukun, itu wajib dipantulkan ya untuk 5 huruf qalqalah itu. Sebentar. Oke, pada 5 huruf qalqalah ini, wajib dipantulkan. Nah, misalnya ini, huruf ba, ab, huruf jim, aj, huruf dal, ad, huruf ta, alta, huruf qaf, aqa gitu ya. Yang ini wajib dipantulkan. Nah, jadi kalau huruf qalqalah ini wajib dipantulkan, maka huruf-huruf yang lain selain dari 5 huruf ini tidak boleh dipantulkan. Ya, kesalahan yang sering terjadi adalah huruf-huruf yang sukun selain dari huruf qalqalah ini tapi dipantulkan. Nah, itu kesalahan yang sering terjadi.
ya, padahal dia bukan huruf qalqalah ini, ya, bukan termasuk 5 huruf qalqalah ini, tapi dia dipantulkan. Nah, itu yang salah. Ya, yang boleh dipantulkan hanya 5 huruf ini. Selain dari 5 huruf ini nggak boleh dipantulkan. Ya, contohnya yang pertama, misalnya kita mantulin huruf nun pada kata an'amta, misalnya gini, an'amta atau an'amta. Nah, itu huruf nunnya dipantulin, salah. Atau bahkan biasanya dua-duanya dipantulin nih, huruf nun dipantul, huruf mim dipantul. An'amta. Nah, itu. An'amata, salah ya, nggak boleh dipantul. Ya, seharusnya dibacanya dengan an'amta, ya, sukun tanpa dipantul. Nah, ketika membaca huruf nun dan mim ini agar nggak mantul, ya seperti tadi kita harus alirkan ya, karena huruf nun dan mim ini dia punya sifat bainiyah atau mengalir, sedikit tapi mengalirnya. Ya, jadi kita alirkan biar nggak dipantul. An'amta, ya, jadi kita alirin. An, an, ya, kita alirin. Huruf mim juga kita alirin. Am, am, ya. An'amta. Nah, kita alirin biar nggak mantul. Ya, kita tahan sambil dialirkan biar nggak mantul. An'amta. Nah, ini untuk contoh yang pertama. Kita alirin. An'amta. Ya, jadi bukan an'amta, salah. Tapi kita alirin. An'amta. Sekarang Antuna baca yang ini. An'amta. 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 Iya, jadi bacanya dengan dialirkan ya. Jangan sampai dipantulkan. Kemudian, yang kedua. Lam sukun pada kata alhamdu. Nah, ini juga sama. Ya, biasanya orang-orang kalau baca apa namanya huruf yang alif lam itu lamnya suka dibaca mantul. Ale, ale gitu. Nah, itu yang salah ya, bukan ale, tapi al, ya, alhamdu. Nah, huruf lam juga sama ya, dia punya sifat bainiyah atau mengalir sedikit. Jadi kita alirkan biar nggak mantul. Alhamdu, ya. Sama huruf mimnya juga dialirin ya. Alhamdu. Al, ya, dialirkan huruf lamnya biar nggak mantul. Alhamdu. Baik, sekarang Antuna baca yang ini. Alhamdu. Alhamdu. Oke, nggak mantul ya. Kemudian kita masuk ke huruf ghain. Bentar. Nah, huruf ghain contohnya ya, huruf ghain sukun contohnya pada al-maghdubi, ya, maghdubi. Di sini huruf ghain, ya, ini huruf ghain ini sering terjadi. Huruf ghain suka pada dipantul. Ya, mag gitu. Cara bacanya salah ya. Jadi bukan al-maghdubi. Itu salah. Ya, nggak boleh dipantul pada huruf ghainnya. Ya, bukan al-maghdubi, tapi al-maghdubi. Ya, al-maghdubi. Huruf ghain itu dia punya sifat rokhawah, ya, punya sifat rokhawah atau mengalir. Dia mengalirnya lebih banyak ya daripada sifat yang bainiyah tadi. Ya, huruf ghain itu sifatnya lebih banyak mengalirnya. Ya, dia punya sifat rokhawah. Jadi kita alirin aja huruf ghainnya biar nggak mantul. Al-maghdubi, mag, mag, itu biar nggak mantul. Kita alirin. Mag, mag, mag. Al-maghdubi. Coba sekarang Antuna baca yang ini. Ubi. Al-maghdubi. Ya, jadi
nggak dipantul ya. Al-maghdubi. Al-Maghdubi. Al-ma- Baik, Afan. Oke, boleh diulang lagi? Al-maghdubi. 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 Oke, nggak ada yang mantul ya huruf ghainnya. Ya. Ya, ahsantun. Ya, jadi huruf ghainnya dialirkan aja biar nggak mantul. Nah, itu tentang tadi lahan khofi pada harokat. Ya, jadi huruf yang mantul itu hanya boleh pada huruf qalqalah. Ya, tapi selain huruf qalqalah, ya huruf sukun yang lainnya itu nggak boleh mantul. Ya, selain huruf qalqalah. Jadi, ketika membaca huruf sukun pada apa namanya huruf-huruf selain qalqalah itu nggak boleh ada pantulan karena itu bisa membuat hurufnya itu seolah-olah ada harokatnya. Ya, misalnya tadi an'amta, kalau dipantul jadi an'amata. Nah, itu jadi ada harokat fathahnya. Ya, itu yang salah. Ya, jadi seolah-olah dia punya harokat padahal harusnya hurufnya sukun, makanya nggak boleh mantul. Ya, jadi ini yang termasuk lahan khofi pada harokat. Ya, akhwati fillah, semua contoh yang tadi kita bahas itu kemungkinan tidak mengubah arti ayat, ya, tapi bisa keluar dari kaidah atau hukum tajwid dan menghilangkan adab terhadap membaca Al-Quran. Makanya para qori dianjurkan sangat hati-hati, ya. Para qori itu para pembaca Al-Quran. Ya, kita juga para pembaca Al-Quran dianjurkan sangat hati-hati dalam hal-hal yang kelihatannya sepele, ya seperti lahan khofi ini. Ya, jadi kita juga harus sama-sama memperhatikan hal kecil seperti lahan khofi ini, ya dengan kita bisa lebih serius lagi dalam belajar tajwid. Baik, nah ini contoh lain dari lahan khofi. Yang pertama ada kesalahan dalam membaca ukuran mad. Nah, ini contohnya, misalnya yang pertama, Nisa akum. Ada yang tahu yang udah pernah belajar tajwid, ini hukumnya apa? Mat wajib. Iya, mad wajib muttasil. Mad wajib Muttasil. muttasil itu dibaca 4 sampai 5 harokat. Dia nggak boleh kurang, nggak boleh lebih panjang. Ya, nggak boleh kurang panjangnya, nggak boleh lebih panjang. Nggak boleh dibaca dengan 2 harokat, nggak boleh juga dibaca dengan 6 harokat. Yaitu mad wajib muttasil harus dibaca 4 sampai 5 harokat. Nggak boleh 2 harokat, nggak boleh 6 harokat. Misalnya kita baca mad wajib muttasil dengan 2 harokat. Nisa'akum. Nah, itu yang salah. Itu yang masuk ke lahan khofi. Karena kita bacanya dengan 2 harokat. Ya, kadang nggak kedengeran kalau kita bacanya dengan cepat-cepat nih. Makanya kita harus membaca dengan tartil. Ya, jangan cepat-cepat. Ya, bacanya dengan tenang. Kalau cepat-cepat kadang nggak ngeh kalau kita bacanya dengan 2 harokat. Padahal harusnya 4 sampai 5 harokat. Ya, misalnya kita baca nisa akum, ya 2 harokat aja itu salah. Yang betul nisa akum, ya dibaca 4 sampai 5 harokat. Ya, baik. Sekarang Antuna baca nisa akum. Nisa 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 akum. akum. Baik, dibacanya 4 sampai 5 harokat ya. Jangan sampai kebablasan juga ke 6 harokat, itu juga salah. Jadi jangan terlalu panjang. Jangan nisa akum itu kepanjangan.
Ya, yang betul 4 sampai 5 harokat. Ya, bisa dihitung dengan ketukan. Bisa dihitung dengan ketukan. Ketukannya dengan apa namanya 5 kali ketukan atau 4 kali ketukan. Atau bisa juga dihitung dengan jari. Ya, jarinya sambil hitung 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Ya, nisaakum. Ya, sekarang Antuna. Nisa akum. 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 Baik, ahsantuna. Sekarang kita masuk ke yang waladhdallin. Ada yang tahu di huruf dad ini hukumnya apa? Mat lazim. Lazim kali musakol kilmi apa ya? Iya, betul. Mad lazim Musakol mufaqqal kilmi. Ahsanti. Atau mad lazim kilmi mufaqqal. Sama aja. Ya. Nah, mad lazim dibaca berapa harokat? 6. Iya, 6 harokat. 6 harokat. betul. Mad lazim dibaca dengan 6 harokat. Nah, pada kata waladhdallin di sini huruf dad dibaca dengan 6 harokat. Ya. Jadi dibaca dengan 6 harokat, kita nggak boleh kurang dari 6 harokat atau lebih panjang dari 6 harokat. Ya, misalnya kita baca dengan 4 atau 5 harokat. Ya, atau kita baca dengan 2 harokat, itu lebih fatal lagi. Ya, yang betul dibaca dengan 6 harokat. Ya, Anda bacakan, nanti Antuna ikuti. Ya, bisa sambil diketuk 6 kali atau sambil tangannya ngitung 6 sampai angka 6. Waladhdallin. Walau Dallin. Kita ulang lagi ya. Waladhdallin. Walad. Ya, ahsantuna. Ya, intinya untuk hukum-hukum mad harus sesuai sama ukuran harokat madnya. Ya, jangan sampai kurang, jangan sampai lebih juga. Ya, insya Allah nanti kita akan masuk ke pembahasan hukum mad di akhir-akhir ini buku. Masih jauh pembahasan hukum mad. Kemudian yang kedua, kesalahan ketika tidak membaca sifat huruf dengan sempurna. Nah, ini kita bentar lagi masuk nih ke sifat huruf setelah makhorijul huruf. Kesalahan ketika tidak membaca sifat huruf dengan sempurna. Contohnya yang pertama, nasta'inu. Nah, di sini huruf sin. Huruf sin itu sifatnya adalah rokhawah. Rokhawah itu mengalir. Huruf sin sifatnya rokhawah. Rokhawah itu mengalir dan sofir. Sofir itu adalah berdesis. Ya, maksudnya berdesis itu seperti ini. Ya, seperti ular. Itu yang dimaksud berdesis. Atau sofir. Ya, nas, nas. Nah, itu sofir. Kemudian yang kedua, as-sabru. As-sabru juga sama. Ya, huruf sad juga sama. Dia punya sifat rokhawah atau mengalirnya banyak. Dan sofir. Berdesis juga. Berdesis ya seperti tadi. Segitu ya, sama. Ya, seperti ular. As-so, as-so. Ya, as. Kemudian huruf sin juga. Nes, nes. Bedanya kalau huruf sin dia tipis hurufnya. Kalau huruf shad dia tebal hurufnya. As. Kalau huruf sin tipis. Nes, nes. Ya bedanya itu aja. Nah, coba sekarang kita masuk ke contoh yang pertama dulu. Nah, ini kalau kita baca dengan apa namanya tidak mengalir, ya misalnya nasta'in, langsung masuk ke huruf ta. Nah, itu yang masuk ke lahan
khofi ya, tidak membaca sifat huruf dengan sempurna. Ya, kita tidak ngalir, kemudian tidak berdesis juga ya, langsung nasta, tidak ngalir. Nah, itu yang salah. Atau misalnya ini seharusnya berdesis, seharusnya sofir, tapi malah kita baca dengan tafasyi. Tafasyi itu adalah anginnya nyebar, ya, anginnya nyebar. Nah, contohnya di kata as-sobru nih. Huruf sod itu masih banyak yang suka ketukar sama huruf shin. Ya, padahal beda. Huruf sod itu dia sifatnya berdesis atau sofir, sedangkan huruf shin itu sifatnya tafashi atau menyebar anginnya. Ya, tafashi itu anginnya menyebar, kalau sofir itu berdesis, ya, bedanya itu. Sofir berdesis, tafashi anginnya menyebar. Nah, biasanya orang suka ketukar huruf sod malah tafashi, huruf sod anginnya malah nyebar. Asyo gitu. Asyo, nah itu yang salah. Ya, asyo anginnya nyebar. Bukannya berdesis tapi malah nyebar. Asyo baru, nah itu salah. Yang betul, aso, berdesis. Ya, anginnya hanya desisan aja. Aso baru. Ya, seperti itu. Ya, jadi yang termasuk lahan khofi itu tidak membaca dengan sempurna sifat hurufnya atau ketukar sifat hurufnya. Yang harusnya dia sofir, tapi malah dibaca tafasyi, asyoberu, salah. Yang betul as-soberu. Oke. Ana bacakan, nanti Antuna ikuti ya. Kita masuk ke contoh yang pertama dulu. Nasta'inu. Nasta'inu. Sambil dialirkan huruf sinnya. Nasta'inu. Nasta'inu. Kemudian yang kedua, as-sabru. As-sabru. Oke, ingat ya, itu berdesis. Jangan sampai ketukar sama huruf shin. Jangan asyo, tapi aso. Ya, bukan asyo, tapi aso. Aso. Kedengar beda nggak? Asyo sama aso, beda nggak? Beda. Beda ya. Ya, jadi kedengar tuh yang mana yang sofir, yang mana yang tafashi. Ya, yang betul sofir. Aso. Oke, kita ulang lagi ya. As-sabru. As-sabru. Oke, kemudian, nah ini contoh yang ketiga. Huruf shin itu dibaca dengan rokhawah dan tafashi. Rokhawah itu ngalir banyak, kemudian tafashi ya tadi. Anginnya nyebar kalau huruf shin ya. Dia anginnya di mulut banyak, di luar juga banyak gitu ya. Jadi dia buang anginnya banyak, sama angin yang di mulut juga banyak. Ya, ash, ya anginnya banyak, menyebar. Ash, ashtatan, ashtatan. Jadi jangan sampai huruf shin malah dibaca sopir, dibaca berdesis. As ya, seperti huruf sin misalnya, ini yang suka ketukar nih huruf shin sama huruf sin. Ya harusnya dibaca anginnya nyebar tapi malah cuman desis. Astatan itu salah. Tapi yang betul ash ya, ash anginnya nyebar. Jangan cuman as tapi ash. Ash anginnya banyak. Ashtatan. Oke, sekarang Antuna baca yang ini. Ashtatan. Oke. Ya, huruf shin anginnya banyak ya. Kita ulang lagi. Ashtatan. Baik. Nah, kemudian contoh lainnya, kesalahan dalam membaca tempo gunnah. Ya, Antuna yang sudah pernah belajar tentang tempo gunnah. Jadi gunnah itu, ini ada di halaman 28 kalau di buku. Kalau di buku ada di halaman 28. Ya, ini ana foto isinya. Jadi tempo gunnah itu ada tingkatannya. Yang pertama tingkatan yang paling sempurna itu namanya akmal matakun. Ya, akmal matakun itu tingkatan yang paling sempurna. Nah, ini contohnya tingkatan ini ada pada nun dan mim yang bertasydid dan begitu juga yang diidghamkan.
Ya, jadi yang idgham sama nun dan mim bertasydid. Ini apa namanya tempo gunnah yang tingkatannya yang pertama paling sempurna. Kemudian ada tingkatan yang kedua yaitu kamilah atau sempurna. Dia di bawah dari akmal matakun, di bawah yang paling sempurna. Jadi tempo gunnah atau panjang gunnahnya di bawah akmal matakun. Kalau tadi akmal matakun dia panjang gunnahnya lebih panjang, ya temponya lebih panjang, tapi kalau kamilah dia temponya lebih sedikit, berkurang sedikit dari yang akmal matakun tadi, ya tapi tetap dia dibaca gunnah dengan tempo yang dipanjangkan, cuman panjangnya lebih sedikit atau dikurangi sedikit dari akmal matakun. Ya misalnya kalau di sini Muhammadun, ya huruf mimnya dibaca dengan tempo gunnah yang sempurna banget, ya paling sempurna, paling panjang tempo gunnahnya. Tapi ketika eh, ikhfa hakiki di sini, ya ada huruf nun bertemu dengan huruf shad, ketika dengung pada ikhfa hakiki di sini dia tempo gunnahnya, panjang gunnahnya harus lebih pendek atau harus lebih kurang dari akmal matakun. Tapi tetap eh, panjang gunnahnya ya, walaupun dia lebih kurang, lebih sedikit dari akmal matakun. Ya contohnya, wala man sabara, ya jadi nggak terlalu panjang. Kalau tadi kan Muhammadun itu dia panjang, tapi kalau yang ini kamilah wala man sabara, ya wala man sabara, jadi nggak terlalu panjang tempo gunnahnya. Kemudian kalau naqisah dia lebih sedikit lagi gunnahnya karena dia izhar atau jelas, ya jadi cuman numpang lewat aja gunnahnya. An amta, ya jadi apa namanya gunnahnya kurang, naqisah sedikit. Nah kalau anqas matakun dia lebih sedikit lagi, paling sedikit tempo, paling sedikit gunnahnya, ya bahkan hampir tidak terdengar gunnahnya karena dia adalah nun dan mim yang berharakat. Nah itu ya nggak terlalu terdengar gunnahnya, dengungnya. Ya intinya yang paling suka ketukar ini nih, akmal matakun yang paling sempurna sama kamilah yang di bawah akmal matakun sedikit. Ya, jadi harusnya akmal matakun itu tempo gunnahnya paling panjang, paling banyak, tapi kalau kamilah dia dikurangin sedikit dari akmal matakun. Nah ini contohnya. Contohnya misalnya di sini ada kamil fi'ah, kamil fi'ah. Jadi yang pertama tempo gunnahnya harus lebih panjang, ya karena dia tempo gunnahnya adalah tingkatan yang paling pertama, akmal matakun, tingkatan gunnah yang paling sempurna, paling panjang tempo gunnahnya. Ini idgham mimi, ya idgham mimi. Dan di sini huruf mim yang keduanya bertasydid. Ya, jadi dia masuknya ke akmal matakun atau tingkatan gunnahnya lebih paling sempurna, paling panjang. Nah, kemudian di sini ada nun sukun bertemu dengan huruf fa. Ada yang tahu ini hukumnya apa? Yang udah pernah belajar tajwid? Nun sukun bertemu dengan huruf fa. Ifa Iya, Ifa ikhfa. ausat. Iya, ikhfa Ausat. hakiki. Ya, ikhfa ausat. Ya. Ya, betul. Nah, di sini ikhfa hakiki itu tingkatan gunnahnya kamilah di bawahnya akmal matakun. Ya, di bawahnya akmal matakun sedikit. Jadi dia lebih pendek dari akmal matakun, tapi jangan sampai nakisah juga. Ya, dia lebih pendek aja dari akmal matakun. Gunnahnya tetap panjang, tapi dia lebih pendek, lebih kurang dari akmal matakun. Bedanya itu. Jadi yang ini harus lebih panjang, ya yang kamil harus lebih panjang, tapi ketika nun sukun bertemu dengan huruf fa harus lebih kurang dari yang akmal matakun. Oke, kita contohin ya. Kamil fi'ah. Ya, sekarang Antuna. Kam Kamil fi'ah. fi'ah. Oke, jadi yang kamnya harus lebih panjang tempo gunnahnya. Kamil fi'ah. Kam Fi'ah. fi'ah. Oke, yang kedua lebih kurang ya dari yang
pertama. Jadi kurang panjang ini. Kita ulang lagi sekali lagi ya. Ingat ya, yang pertama harus yang paling panjang tempo gunanya. Yang kedua dikurangin sedikit dari yang pertama. Kam min fi'ah. Kam Kam manfi'ah. Fi'ah. Nah, ini adalah contoh-contoh lahan khofi ya. Ini sepele kan sebenarnya. Kita sebenarnya nih kalau nggak nyadar nggak tahu kalau salah bacaannya ya. Lahan khofi ini samar nih, nggak kelihatan. Biasanya yang ngeh itu biasanya yang benar-benar paham tajwid ya atau guru-guru tajwid, orang yang sudah betul-betul menguasai tajwid itu biasanya yang ngeh kalau salah pada lahan khofi. Ya, karena kalau orang yang baru belajar tajwid atau bahkan nggak pernah belajar tajwid itu nggak akan ngeh kalau dia salah pada lahan khofi atau dia melakukan lahan khofi itu dia nggak akan ngeh. Ya biasanya yang ngeh itu adalah orang-orang yang betul-betul paham tajwid. Ya makanya ini sepele tapi nggak boleh kita lakuin juga. Nah, sekarang kita masuk ke hukumnya nih. Hukum, oh afwan ini belum ana belum ana apa ganti harusnya hukum lahan khofi ya ini salah ya nanti insya Allah ana ganti waktu di share besok ini hukum lahan khofi ya bukan lahan jali hukum lahan khofi. Nah jadi bagaimana sih hukum lahan khofi itu apakah berdosa ketika kita melakukan lahan khofi? Nah ini para ulama ternyata berbeda pendapat ya ada yang memakruhkan ada juga yang mengharamkan. Nah, kita bisa memilih pendapat yang lebih rinci nih yang di bawah ini. Kita bisa memilih pendapat yang lebih rinci yaitu tergantung kondisi orang yang membaca Al-Qur'annya. Ya, ini pendapat yang di bawah ini, pendapat yang kita lihat dari kondisi orang yang membaca Al-Qur'annya. Yang pertama, jika orang yang sedang membaca Al-Qur'annya itu, jika orang yang membaca Al-Qur'an, yang maksud kiroahnya itu jika orang yang membaca Al-Qur'annya itu sedang bertalaqi dan musyafahah, ya, talaqi itu adalah belajar langsung dari guru. Ya, perlu diingat, talaqi itu adalah belajar langsung dari guru. Kalau musyafahah itu adalah berhadapan langsung, ya, maksudnya berhadapan langsung dengan guru. Ya, bertalaki belajar langsung dari guru dan musyafahah berhadapan langsung dengan guru. Jadi pada yang pertama ini konteksnya belajar dan mengajarkan Al-Quran secara resmi ya seperti guru ngaji atau ustadz-ustadzah yang sedang mengajar muridnya atau murid yang sedang setor bacaan atau hafalan Al-Quran ke gurunya atau murid yang sedang belajar tajwid dan tahsin dengan gurunya. Nah, di sini kita bukan sekadar baca ya, tapi kita menyampaikan ilmu dan yang muridnya belajar ilmu, ya belajar tajwid atau tahsin. Maka wajib untuk menjaga diri dari lahan khofi dan tidak boleh sengaja melakukannya walau tidak merusak makna ya. Jadi nggak boleh sengaja melakukan kesalahan lahan khofi ini walaupun lahan khofi ini kan kesalahan yang samar atau kecil ya. Jadi tetap kita nggak boleh melakukannya. Apalagi dengan sengaja. Jadi kita wajib menjaga diri dari lahan khofi, nggak boleh sengaja melakukannya, walaupun lahan khofi ini nggak merusak makna. Ya, karena di sini posisinya adalah kalau yang guru sedang menyampaikan ilmu, ya, tapi kalau yang sedang belajar Al-Quran, yang sedang belajar tajwid itu apa namanya? Kita lagi belajar tajwid sama guru kita. Jadi usahakan tidak melakukan lahan khofi. Kemudian yang kedua, jika kiroahnya bertilawah biasa, maksudnya jika orang yang membaca Al-Quran itu sedang tilawah biasa.
Ya, kalau bacaannya itu tilawah sehari-hari, ya kalau membaca Al-Qur'annya itu hanya tilawah sehari-hari, maka ini dibedakan menjadi dua. Yang pertama, ya ini ada dua ya. Yang pertama yang ini, yang kedua yang ini. Jikanya ada dua nih. Ya, jadi dibedakan menjadi dua. Yang pertama, jika yang membaca Al-Quran adalah orang yang mutqin dan pandai tentang hukum-hukum, maka aib atau tercela bagi dirinya membaca Al-Quran yang tidak memakai hukum-hukumnya. Jadi, kalau orang yang sudah mungkin atau apa namanya mahir nih tentang hukum-hukum tajwid, maka dia tercela kalau dia tidak memakai hukum-hukum tajwidnya, padahal dia sudah belajar tajwid, sudah mungkin sudah paham hukum-hukum tajwidnya. Kalau dia tidak pakai hukum-hukum tajwidnya, maka itu akan menjadi aib bagi dirinya. Ya, itu untuk yang membaca Al-Qur'annya sudah mungkin tajwidnya atau eh, mahir hukum-hukum tajwidnya. Nah, kemudian yang kedua, jika yang membaca Al-Quran adalah orang awam, ya orang awam itu maksudnya dia belum belajar tajwid atau baru mulai belajar tajwid atau belum terlalu mungkin tentang pemahaman hukum tajwidnya. Nah, maka insya Allah tidak apa-apa selama tidak mengubah makna, tidak mengeluarkan huruf dari makhrajnya, dan kesalahannya itu masih pada bagian kesalahan yang kecil, ya, bukan kesalahan yang fatal. Wallahu a'lam. Ya, jadi kalau lahan khafi ini sebetulnya masih bisa ditoleransi, ya, bagi orang-orang yang masih belum terlalu mungkin tentang hukum tajwidnya. Wallahu a'lam. Tapi kalau lahan jali tetap nggak boleh ya. Kemarin kan kita sudah belajar kalau lahan jali dia haram. Apalagi bagi kita yang sudah belajar tajwid. Ya. Tapi bagi kita yang apa namanya sedang belajar tajwid, melakukan lahan khofi dengan tidak sengaja itu tidak apa-apa. Tapi jangan sampai disengaja. Ya, jadi nggak apa-apa kalau kita masih sering salah, masih sering melakukan lahan khofi. Ya, karena yang Allah lihat adalah usaha kita untuk memperbaiki bacaan, bukan kesempurnaan dalam membacanya. Baik, ya, sampai sini saja pembahasan kita hari ini. Dan sebelum kita tutup, ada sedikit pengumuman. Sebentar. Oke. Ada sedikit pengumuman. Ya, atau insya Allah pengumumannya ini akan Ana share juga nanti di grup WA kajian. Jadi, kalau di Taman Belajar Al-Quran Syanaya, di TBK Syanaya, ini kita ada waktu liburan. Ya, kita ngikutin eh, hari liburnya anak-anak sekolah di sini. Ya, jadi di TBK Syanaya, ketika waktunya libur sekolah, semua kegiatan belajar mengajar di sini, termasuk kajian online tahsin dan tajwid ini, insya Allah juga akan libur. Ya, jadi Mudir TBK Syanaya, ya Ustadz Tamrin, kemarin sudah menyampaikan bahwa libur itu dimulai dari tanggal 22 Desember 2025 dan masuk kembali di tanggal 5 Desember 2026. Jadi ini pertemuan terakhir sebelum liburan ya. Jadi insya Allah 2 pekan 5 ke depan Januari mungkin kita Ustazah. libur. Oh iya, 5 Afwan. Januari ya Ustazah. 5 Januari, betul. Afwan, syukran udah Iya. dikoreksi. Ya, jadi apa namanya, insya Allah kita masuk lagi nanti di tanggal 5 Januari. Ya, insya Allah 2 pekan ke depan kita libur. Ya, kita masuk lagi di tanggal 5 Januari 2026. Ya, jadi Ada sampai PR gak ketemu di Ustazah? tahun depan. Ya, PR Ustazah. Kasih PR. kasih PR boleh. Boleh buat murojaah ya, boleh. Nanti anak kasih lewat G-Form ya. Lewat G-Form aja buat Baik, latihan. Ustazah. Ya, buat Alhamdulillah. latihan. Iya buat biar nggak lupa. Iya, boleh, boleh. Nanti anak kasih soal-soalan dari G-Form ya. Ya, jadi mohon gunakan waktu liburnya untuk murojaah ya, bisa dengan apa namanya soal-soal yang tadi yang nanti insya Allah akan Ana berikan.
Dan kalau Antuna yang masih ketinggalan materinya bisa dikejar ya di 2 minggu libur, 2 pekan libur nanti. Ya, insya Allah waktu liburnya juga akan Ana gunakan untuk mengoreksi tugas Antuna yang belum sempat Ana koreksi. Ya, jadi yang belum dikoreksi mohon ditunggu ya. Insya Allah akan Ana koreksi ketika sudah ada waktu sempatnya. Ya, karena sebetulnya qadarullah ternyata Ana benar-benar keteteran kalau harus koreksi satu-satu dari voice note WA. Nah, makanya di pertemuan-pertemuan nanti setelah liburan itu kita akan masuk ke bab makharijul huruf dan insya Allah kita akan praktek langsung tes langsung makharijul hurufnya satu persatu saat live Zoom ya. Jadi kita nggak akan voice note WA lagi, tapi kita eh, apa namanya prakteknya akan langsung di live Zoom ya. Jadi Antuna yang mau dibetulkan bacaannya wajib hadir live Zoom ya. Ya maka dari itu Baik, semuanya Ustazah. ya semuanya usahakan bisa hadir live Zoom agar kebagian dikoreksi bacaannya ya. Jadi Ana mohon jangan karena liburan ini Antuna jadi berkurang semangat belajar tajwidnya ya. Atau bahkan tiba-tiba keluar dari grup tanpa keterangan ya. Karena akhir-akhir ini banyak yang keluar dari grup tanpa keterangan. Ya, karena setelah liburan nanti kita akan masuk ke pembahasan yang penting nih, makharijul huruf harus dikoreksi karena makharijul huruf nggak bisa otodidak ya. Makharijul huruf itu harus dikoreksi, sifat huruf juga sama. Ya, dan akan langsung dites bacaannya saat live Zoom saat itu juga. Ya, semoga dengan ini setelah liburan Antuna jadi lebih semangat lagi belajar tajwid ya karena sudah healing Amin. ya. Otaknya sudah Amin. lebih fresh, insya Allah ya. Amin. Insya Allah, amin. Ya, jadi kita akan mulai apa namanya lebih betul-betul lebih benar-benar lagi apa namanya belajar tajwidnya ya. Jadi gunakanlah waktu liburan 2 pekan ini dengan murojaah atau mengajar ketinggalan materi. Barakallahu fikun. Semoga Allah mudahkan antuna semua dalam mempelajari Al-Quran ini. Amin. Wafik barakallahu Amin. saja. Bagi yang ingin bertanya, silahkan bertanya di grup WA setelah ini ya. Kita tutup. Baik, Ustazah. Ana mohon maaf bila ada kesalahan atau kekeliruan selama mengajar. Sampai pada pertemuan hari ini, dari pertemuan pertama sampai pertemuan hari ini, Ana mohon maaf karena ini pertemuan terakhir sebelum kita liburan nanti. Oke, Ana mohon maaf. Kita tutup ya. Nakhtatim berdoa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Astaghfirullah wa atubu ilaik. astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai Jazakallahu bertemu. khairan. Jazakallahu khairan Baik. ustazah. Alhamdulillah, ya Ustazah. Sehat-sehat, Ustazah. Jazakillah Ustazah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Insyaallah. Naktatin